dokter selalu tersedia di semua puskesmas itu? Iya, wajib. Kita akan menambah lagi spesialis mikrobiologi dan lain sebagainya. Kita dapat melayani pasien-pasien yang terdapat sumbatan di pembuluh darah otak. Jadi tidak perlu lagi nanti kita ke Jakarta, rujuk ke Jakarta atau ke Palembang. Goreng ayam dengan margarin, makin kenyang ditambah kue tiaw. Ngopi santai dengan Dokter Tamrin, simak yuk obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di obrolan Tungtau. Nah, ngopi-ngopi kita pagi ini kita ditemani dengan seorang dokter. Selamat pagi, Dokter Tamrin. Siap, pagi Cek. Iya, nah ini kita ada acara ngobrol-ngobrol di warung kopi nih dok. Kita ngebahas apa aja yang berurusan dengan isu yang beredar di masyarakat atau sekedar membahas hal-hal ringan-ringan aja. Siap. Iya, nah boleh cerita nih Pak Dokter Tamrin sehari-hari bertugas sebagai apa, di mana? Oh iya. Halo, selamat pagi. Salam sehat. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Tamrin. Saya bekerja sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Sehari-hari bertugas di Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Ya. Atau di rumah sakit juga bertugas dok? Iya. Saya juga bertugas di RSUD Depati Hamzah juga. Oh, RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Betul. Sudah berapa lama dok ada di Pangkal Pinang, bertugas di Pangkal Pinang? Udah berapa tahun ini? Wah, saya sejak tahun 2006 kebetulan ya. Oh, bertugas langsung di asli Ya. dari? Saya dari Sumsel. Oh, dari Palembang. Ya. Oh ya. Tapi karena udah begitu lama di Bangka, kayaknya udah udah kerasa. bahasa Bangka udah gape orang bilang. Ya. Udah. Ya, udah tahu banyak lah ya. Betul. Meskipun asli dari Palembang, tapi karena udah lama di Pangkal Pinang, Iya. udah kebiasaan masyarakat Bangka pun udah tahu ya. Iya. Ya. Nah, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, kan kita lihat misalnya kondisi cuaca ya sekarang ya. Panas terik, tiba-tiba tidak lama hujan, ya berubah. Terus kemudian musim kemarau katanya sudah selesai, tapi masih tetap panas juga. Iya. Terus pagi cerah, tahu-tahu sore hujan gede gitu ya. Betul. Nah, itu untuk kesehatan masyarakat tuh gimana tuh belakangan ini kondisinya? Iya. Dengan musim yang seperti ini, kita menghadapi beberapa penyakit yang trennya meningkat ya dalam beberapa bulan ini. Seperti yang pertama adalah DBD, demam berdarah dengue. Kemudian yang kedua diare. Diare. Ya. Ada juga beberapa kasus malaria. Ya, tapi itu kasusnya impor, bukan Impor, bukan Iya. cuma barang diimpor, sakit juga bisa diimpor dok. Iya. Iya. Dari pendatang. Oh, dari Jadinya. pendatang. Iya. Ya. Yang terakhir ini ada kasusnya pendatangnya dari Papua, berkunjung Jadi, ke berkunjung ke Bangka. Bangka. Tapi itu menular ya, malaria itu? Ya, ditularkan melalui nyamuk dia. Ya. Jadi dari nyamuk tersebut menghisap darah yang terjangkit, kemudian nyamuk tersebut akan menularkan kepada yang sehat. Demikian. Oke. Ya, sambil ngobrol kita pesan kopi ya dok ya? Boleh? Iya, oke. Mau pesan kopi? Ya, biasa ngopi dokter sehari-hari? Iya. Minum kopi? Oh iya. Iya. Oke, nah kalau di Tungtau biasa minum kopi apa nih? Saya sering di sini kopi O. Oh, kopi O, ya. Tapi kebetulan saya sering pesannya tanpa gula. Iya. Oke, sama kalau gitu. Kopi O 2, nggak pakai gula. Ada mau tambah apa lagi buat sarapan, dok? Cukup Cek. Cukup itu aja? Iya. Oke, iya. Kopi O 2 ya. Terima kasih. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol lagi tadi ya. Iya. Kan memang cuaca itu kan sangat berpengaruh ya dengan Betul. kondisi kesehatan masyarakat ini. Nah, kira-kira nih dari
Dinkes nih ya, apakah ada antisipasi atau ada penyuluhan atau ada apa gitu loh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat seperti itu, ada nggak? Iya, kita dari Dinas Kesehatan itu akan selalu turun ya untuk ke masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi seperti yang kasus DBD tadi itu kita sosialisasikan khususnya untuk melaksanakan 3M+. 3M plus. Ya, pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+. Yang pertama adalah menutup, kemudian menguras, dan ketiga mendaur ulang. Untuk plusnya itu kita sarankan agar masyarakat atau warga itu memasang kelambu untuk di rumah, kemudian bisa juga dengan memakai repellent, lotion untuk anti nyamuk. Oh. Gitu ya. Kemudian kalau untuk diare ya kita edukasi agar menjaga selalu hygiene sanitasi dan tidak jajan sembarangan, khususnya kepada anak-anak sekolah. Oh, itu ya kira-kira yang Iya. sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal anak-anak nih ya. Iya. Ini kan pemerintah menggulirkan yang namanya MBG, makan bergizi gratis ya. Nah, sekarang kan sudah jalan nih di Kota Pangkal Pinang. Iya. Nah, Dok Tamrin melihat program MBG ini bagaimana nih? Apakah ini kan untuk anak-anak ya? Iya. Ini karena baru mulai perjalanan MBG di Pangkal Pinang ini bagaimana? Ya, untuk program MBG ini kan memang program dari Bapak Presiden, ya, dan bertujuan untuk meningkatkan gizi daripada anak-anak kita. Gitu. Jadi, alhamdulillah sekarang di Kota Pangkal Pinang itu sudah ada yang beroperasional 7 SPPG. 7 satuan pembunuhan pelayanan gizi, di mana kami dari Dinas Kesehatan itu melakukan pembinaan dan pengawasan daripada SPPG tersebut. Ininya kita dorong agar mereka sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, seperti adanya SLAS, surat laik hygiene sanitasi, yang akan kami keluarkan kepada dapur-dapur yang beroperasional. Ini ya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pelatihan keamanan pangan siap sajinya bagi pengelola dan juga penjama. Nanti insya Allah akan ada 22 titik SPPG di seluruh Kota Pangkal Pinang di tahun 2025 ini. Jadi berbicara tentang MBG ini, tentunya bukan hanya masalah gizinya saja yang kita perlu perhatikan, tetapi juga masalah keamanan pangannya. Jadi kita harapkan dapat kita minimalisir kejadian-kejadian KLB daripada keracunan pangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian. Jangan KLB. sampai ya. Amin. Iya. Dan tentunya kami sangat mendukung sekali program MBG ini untuk ya pemenuhan peningkatan gizi daripada anak-anak kita khususnya, dan juga ibu hamil dan menyusui. Begitu. Ya seperti itu ya. Berarti semakin banyak ya tugasnya dapur MBG ini. Betul. Kan dari Dinkes ya, yang tadinya harus tidak ada MBG, ada MBG harus ini. Ada penambahan ini. Aris ya. Terima kasih. Ya. Silakan Dok. Terima Ya. kasih. Maksud saya ada penambahan mungkin personil kah atau apa untuk supaya lebih mudah pekerjaan dari Dinas Kesehatan. Kalau sekarang kita pakai tenaga yang tersedia terlebih dahulu. Memang menambah program kita juga di dinas, tetapi insya Allah dengan adanya beberapa program baru ini kita masih dapat bekerja optimal. Ya. Mudah-mudahan lancar deh Dok ya MBG-nya. Amin. Iya. Nah, boleh diminum kopinya. Oh iya, terima kasih. Ya, kita minum kopi dulu ya. Nah, kalau pagi sebelum bertugas minum kopi dulu Dok, Iya. biar
Pikiran. ya, langsung semangat gitu Iya. ya. Nah kalau di Tung Tau udah tahu dong biasanya kan kita ada Oh ini ya. semprong. Semprong. Ini ya. Ya, kalau Iya. semprong kan agak manis. Nah, kalau kopinya biasanya kopi pahit. Ini pas nih dok. Kalau dicelup, diginiin ya ini buat. Kalau ngeliat Aceh tambah manis. Iya, betul sekali. Jadi nggak perlu tambah gula lagi ya. Mm-mm. Iya. Nah, kita juga ada kopi, ada oleh-oleh nih. Oh, Ini kalau mau makan di rumah, minum kopi di rumah, ya. nggak sempat ke Tung Tau, boleh beli ini. Atau mau gift oleh-oleh, Oh, iya. mungkin ada saudara, keluarga dari Iya, Palembang dok ya Palembang. datang. Mau apa nih? Bawa kerupuk, bawa apa? Tambahin kopi Tung Tau dok. Betul. Oke, nah ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Biasanya kalau saya sebagai orang biasa ya, masyarakat awamnya, bahwa kalau pelayanan kesehatan itu kan yang paling awal itu kalau ada masalah itu mungkin ke puskesmas yang paling Iya. dekat ya kan. Itu setiap kelurahan kan kita ada dok ya? Kecamatan. Kecamatan? Iya. Oh, puskesmas Betul. itu per kecamatan. Betul. Nah itu kira-kira sebagai peranan puskesmas ini sebagai apa ya tingkat pertama ya untuk Betul. pelayanan kesehatan itu apakah dokter selalu tersedia di semua puskesmas itu? Iya, wajib. Wajib? Iya. Apalagi kita di era BPJS Kesehatan dengan sistem kapitasi, itu baik untuk tenaga dokter itu ada standarnya dia. Dokter umum ya. Dan juga kita sediakan juga dokter gigi umum. Di semua puskesmas? Betul. Oh ada dokter giginya juga? Betul. Oh ya. Nah selain dari segi puskesmas ya kan, nah, sekarang kan BPJS kan masyarakat kita sudah terbiasa ya untuk klaim BPJS. Nah ini kalau di RSUD atau di puskesmas ini, nah selain BPJS ini kalau melayani pasien umum yang nggak pakai BPJS itu gimana itu perbandingannya lebih banyak BPJS atau yang umum? Ya, jelas BPJS ya. Jadi kalau BPJS kalau di RSUD itu dia di lebih dari 80%. Oh pasiennya semua pakai Iya. BPJS. Sisanya umum dan asuransi lainnya. Oh di luar BPJS. Dari luar dari BPJS Oh Kesehatan. itu swasta. Ya, asuransi, tapi ada juga yang jasa raharja, kemudian BPJS tenaga kerja, kemudian dari kerjasama dengan paskes lainnya, Oh juga tadi pasien umum. pasien umum juga ada. Iya. Iya. Nah berapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol soal fasilitas di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah yang Iya. Nah, menurut Dok Tamrin nih, kira-kira rumah sakit umum yang sekarang ini, apakah pelayanannya ini sudah memenuhi standar atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau pendapat Dok Tamrin soal RSUD kita ini Iya. bagaimana? Alhamdulillah RSUD Depati Hamzah sudah standar akreditasi di tahun 2022 dengan status paripurna. Paripurna tuh sempurna berarti? Iya, kita bintang 5 ini ya, capaian yang patut kita syukuri ini ya. Tetapi memang kita perlu akui juga, memang kita harus meningkatkan pelayanan yang ada di RSUD Depati Hamzah. Untuk sarana prasarana kita berusaha melengkapi dan di tahun ini ada pembangunan kembali ruang rawat inap ini untuk dewasa Oh diperluas? Diperluas dan insya Allah akan beroperasional di awal tahun 2026. Kemudian kita juga berusaha memenuhi dan melengkapi daripada sumber daya manusia yang ada di RSUD. Kita sekarang ada kurang lebih 38 dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dan ini cukup lengkap untuk tipe C seperti RSUD Depati Hamzah ini. Kemudian nanti juga kita akan menambah lagi di tahun depan spesialis lainnya. Seperti dokter spesialis mikrobiologi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga alhamdulillah untuk
peralatan kesehatan kita sudah lengkap, dan ada beberapa alat canggih juga yang ada di RSUD seperti alat cath lab ini, di mana nanti kita dapat melayani pasien-pasien yang terdapat sumbatan di pembuluh darah otak seperti DSA dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi nanti kita ke Jakarta, rujuk ke Jakarta atau ke Palembang. Ini ya, dapat dilakukan di RSUD Dr. Hamzah. Kemudian ya memang tenaga medisnya gimana tuh dok? tenaga medis. Ya kan ini alat baru, tenaga Iya. medis yang ada di situ tuh mereka mendapatkan pelatihan atau kita mendatangkan impor tenaga medis dari luar Bangka atau gimana? Oh enggak, kebetulan kita ada dokternya sudah ada. Dr. Andra Fernandis, spesialis saraf, sub neurologi intervensi. Jadi dia kemarin sudah ngambil fellowship dan sudah bekerja sejak tahun kemarin. Gitu. Dan juga ada tenaga keperawatan yang memang sudah terlatih untuk operasional cath lab stroke ini. Insya Allah untuk pasien umum kita sudah bisa running, tapi untuk BPJS Kesehatan kita masih menunggu keputusan dari BPJS Pusat. Apakah itu di cover atau tidak? Iya, betul. Oh ya, bagus ya. Kan namanya pelayanan kesehatan. Kalau ada penambahan alat, kemudian pelatihan ASN atau dokter-dokternya itu kan Iya. baik untuk meningkatkan kesehatan di Kota Pangkal Pinang ya. Ya. Mm-mm. Kita juga berupaya untuk pemenuhan fasilitas pendukung. Iya, misalnya apa tuh dok? Seperti kita untuk pasien pendukung baik dari hulu di pendaftaran, ya kan, kita sediakan loket yang khusus untuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu Ya, yang seperti apa? lansia, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, dan pasien-pasien disabilitas. Ya. Dan tentunya kita juga menjaga keamanan dan keselamatan pasien di seluruh titik-titik ada di rumah sakit. Ya. Dan kita juga berupaya untuk menerapkan manajemen yang efektif dan bermutu, ininya, di mana nanti kita akan menerapkan pola manajemen yang baik dan terstandar ini ya. Ini untuk seluruh Iya. staf yang bertugas di Betul, RSUD ya. Agar mutu rumah sakit itu selalu terjaga. Dan kita juga meminta peran serta dari masyarakat. Kita sediakan prasarana baik media sosial, kemudian kotak Terima pengaduan, aduan, iya. gitu kan. Jadi kita terima ininya masukan-masukan dari masyarakat dan tentunya untuk perbaikan rumah sakit. Ada nomor hotline apa? Ada. Oh, nanti Siap, ya. boleh kita tampilkan ya di Siap. OTT ya. Jadi Siap. kalau yang menonton acara kita biar tahu bahwa kalau misalnya punya pelayanan yang kurang baik Iya. atau ada hal-hal yang tidak sesuai, kita boleh melaporkan ke nomor hotline itu supaya kedepannya dilakukan perbaikan. Dan itu 24 jam. 24 jam, sama kayak Atung tahu dok, 24 jam juga. Iya, oke. Nah, sekarang kan rumah sakit swasta kita lihat kan. Memang rumah sakit swasta juga kan mereka bersaing untuk meningkatkan pelayanan. Betul. Nah, apakah ada di RSUD ini atau di pelayanan yang tingkat pratama itu sistem digitalisasi Ya, yang sudah diberlakukan sama seperti kayak di rumah sakit swasta gitu, apa ada dok? ada. Jadi kita memanfaatkan aplikasi. Gitu ya. Nama Baik. aplikasinya? Kita ada sistem informasi rumah sakit. Ya. namanya. Jadi itu baik dari pendaftaran, kemudian rekam medis, kemudian obat-obatan sampai pelaporan rumah sakit itu kita pakai SIM-RS tersebut. SIM-RS. SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Rumah Sakit. Dan juga kita integrasikan, kita bridging sistem tersebut
dengan Satu Sehat, kemudian dengan Mobile JKN dan lain-lain. Dan kita nanti juga dengan Bapak Wali Kota yang terpilih, dengan Prof. Udin, ya, nanti kita akan mendorong untuk mengembangkan digitalisasi untuk layanan khususnya di RSUD Depati Hamzah. Nanti kita untuk yang awal nanti kita kembangkan telemedicine untuk pasien-pasien lansia lanjut usia yang lebih 60 ke atas, ya. Jadi pasien-pasien bisa berobat itu melalui seperti layanan WhatsApp ataupun ada nanti web mobile, nanti terkoneksi antara dokter dan pasien. Ya. Dan juga nanti kita kembangkan juga dengan pengantaran obat ke rumah. Termasuk kunjungan untuk pengecekan gitu ada nggak? Pengecekan bisa dengan home care. Oh, home care sistemnya. Rumah. Dan juga nanti klien-klien kami tersebut nanti bisa berkonsultasi terkait dengan obat-obatan melalui digitalisasi tersebut. Jadi tidak harus berkunjung ke rumah sakit. Oh, kayak apa ya? Apa seperti Halodoc apa? Betul. Seperti itu ya. Ya. Tapi ini milik sendiri dari RSUD Depati Hamzah. Iya. Oh gitu. Itu lagi dikembangin ya? Pengembangan ini aja. Bagus. Ya, karena maaf ya. Mungkin kadang-kadang orang suka bilang nih kalau mau antri ke RSUD itu panjang lama, belum berobat loh, baru antrinya aja ya, karena masih manual. Nah kan alangkah bagusnya kalau misalnya bisa daftar dulu online. Nah, mungkin dapat jamnya jam berapa, jadi kan membuat antrian lebih pendek, dan itu kan lebih baik ya buat pasien-pasiennya juga. Jadi rumah sakit nggak kelihatan penuh orang antri. Jadi sebenarnya kita sudah mengembangkan yang mobile JKN maupun mobile aplikasi yang punya rumah sakit. Tetapi sampai saat ini kami masih berupaya untuk mensosialisasikan kepada klien-klien kami, ya, karena banyak yang masih belum tahu. Belum tahu tuh. Pokoknya kalau mau berobat datang aja langsung ke rumah sakit. Betul. Belum daftar, belum apa gitu kan, jadi akhirnya menumpuk. Antrian panjang. Betul. Jadi kesannya kok nggak rapi gitu. Dan membuang waktu juga, sedangkan orang kan dalam kondisi tidak begitu sehat, harus ngantri lagi. Betul. Kurang baik lah ya gitu ya. Nah, ini sosialisasinya dok? Iya, insya Allah nanti kita harapkan ada peningkatan yang signifikan untuk masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut. Aplikasi online. Aplikasi online ya. Mungkin bisa di banner atau apa, kemudian boleh juga di OTT dibikin tagline-nya. Kalau mau berobat ke RSUD, ini linknya, boleh daftar dulu di sini. Siap, terima kasih. Iya, kita kan mendukung juga ya, kita kan ada di Pangkal Pinang, apa program-program pemerintah kiranya yang bisa membantu untuk pelayanan masyarakat, OTT otomatis akan menyampaikannya juga. Ini ya, ini kan corong informasi ya, dok ya. Oke, nah kalau misalnya nih kondisi saat ini ya, menurut kacamata Dok Tamrin ya, antara rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dibandingkan dengan mungkin kota-kota lain, Pangkal Pinangnya gimana? Alhamdulillah kita untuk rumah sakit di sini sudah tersandar semua ya, dan untuk kota Pangkal Pinang ini sudah terakreditasi paripurna ya. Kita ada beberapa rumah sakit RSUD Depati Hamzah, Rumah Sakit Bakti Tima, kemudian ada Primaya Baktiwara, ada Rumah Sakit Ibu Anak ya, baik Muhaya, Rona, Zakira ya. Dan alhamdulillah mereka sudah
terakreditasi. Itu berapa lama sekali itu mereka harus apa ya, seperti kayak evaluasi Betul. berkala gitu ya? Iya. Harus terakreditasi. Ada lembaga akreditasinya. Oh. Dan insya Allah dengan adanya rumah sakit ini dapat mencakup kebutuhan daripada masyarakat Kota Kalau Pangkal Pinang. kita ngomong kuantiti, sudah sesuai belum dengan kira-kira penduduk Kota Pangkal Pinang berapa, terus pusat layanan kesehatan dan tenaga medisnya itu udah tercover belum? Menurut saat saya ini? sudah, gitu ya. Cuman tetapi memang ada beberapa hal yang masih perlu kita tambah, misalnya seperti ruang intensif, ya, ruang yang dewasa ICU, ICCU, kemudian untuk anak-anak bayi itu ruang NICU-PICU, gitu ya. Nah ini kita harapkan nanti rumah sakit tersebut dapat menambah Fasilitas itu ya? fasilitasnya maupun jumlah kamar ruangannya, jumlah bednya maksud saya. Jumlah bednya? Iya. Iya. Nah, selain ini kita ngomong orang yang sakit ya di rumah Iya. sakit. Nah, kalau dari dinas kesehatan kan ini cukup luas kan? Iya. Job desk-nya ini dinas kesehatan kan bukan cuma ngurusin rumah sakit ya dok Iya. ya, yang berurusan dengan sanitasi, keamanan lingkungan, keamanan pangan di masyarakat Pangkal Pinang. Nah kalau dari kacamata Dok Tamrin untuk hal-hal yang kesananya tuh jumlah tenaga medisnya atau apa tuh udah tercover belum untuk kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungannya, caselingnya? Untuk Kesling memang saya akui kalau untuk di puskesmas yang ada di Kota Pangkal Pinang itu ada satu dua puskesmas yang kebetulan belum terpenuhi tenaga Keslingnya, karena kemarin ada kebetulan yang sedang cuti sakit, gitu ya. Tapi diharapkan nanti dengan adanya BLUD, sistem pengelolaan keuangan BLUD dari puskesmas, kita dapat memenuhi tenaga tersebut. Kesling aja tadi ya. Ya, caseling aja itu ya. Itu tenaga untuk caseling ya. Iya. Karena kan kita berbicara kesehatan kan kita tidak hanya ngomong tuh rumah sakit dirawat orang kayak Betul. gitu ya. Kan itu lebih luas, lebih menyeluruh ya kan Iya. ya. Karena itu Betul, juga terkait dengan dinas-dinas lain juga. Terus Betul. terus kalau anggaran itu berefek gak nih dok? Oh, betul. Gimana dok kalau kita ngomong anggaran nih untuk dinas kesehatan ini? Iya, tentunya anggaran yang ada ya tetap kita berusaha optimalisasi dan serap dengan baik ini ya. Dan selain daripada dari APBD murni, kita juga mendapat bantuan dari pusat berupa dana alokasi khusus. Nah, itulah yang kita olah untuk setiap tahun untuk pemenuhan operasional dan sebagainya untuk baik dinas kesehatan maupun UPTD yang ada di bawah dinas kesehatan. Oke, ya ini karena kan beberapa kali memang kita sempat mengundang narasumber kita itu kan kepala dinas. Nah, rata-rata memang masalah anggaran ini jadi polemik ya. Anggaran yang terbatas, sedangkan perencanaan itu sudah disusun seperti udah ada ininya ya. Tapi karena anggarannya mungkin tidak mencukupi, mungkin ada yang ditunda, mungkin yang pelaksanaannya jadi lebih panjang, tahapnya jadi lebih lama. Itu di dinas kesehatan juga mengalami yang seperti sama ya. Tapi kita harapkan juga, kebetulan kita untuk 9 puskesmas di Kota Pangkal Pinang ini sudah BLUD, kemudian juga RSUD Depat Jamil sudah BLUD. Jadi harapan mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik dan lebih fleksibilitas dalam
pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan operasional bagi mereka. Jadi mereka bisa mengadakan pengadaan obat-obat itu sendiri, kemudian pemenuhan sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Nah, berbicara sumber daya manusia, ini kan kalau kita di Bangka ini kan kenal nih ada praktek-praktek mandiri. Baik. Kadang-kadang itu tidak semua praktek mandiri itu dokter, ada juga itu yang kayak mantri atau bidan. Nah itu bisa ya seperti itu ya praktek mandiri. Kadang-kadang kan ada bidan atau mantri itu di Dinkes oke ya seperti itu tuh. Iya, kita tentunya kalau yang di tenaga paramedis di luar daripada tenaga medis ini, kita akan melihat dulu, misalnya yang ada di tempat praktek mandiri itu adalah para bidan. Ya. Gitu ya. Kalau mantri atau perawat itu kita belum ada. Oh, baik bidan aja. Iya, bidan. kita hanya bidan. Itu mungkin untuk ibu-ibu hamil ya, pemeriksaan rutin. Iya. Oh, iya. Sebagai vaskes pertama juga untuk yang ada di Kota Pangkalpinang. Iya. Oh, biasa bidan ya. Iya. Kalau mantri atau perawat itu belum ada ya. Iya, mereka memang memang secara perizinannya memang tidak diperbolehkan. Oke. Ya, jadi biar paham juga nih sahabat ngopi. Ya, jadi kalau untuk praktek mandiri selain dokter, yang diperbolehkan itu adalah bidan sebagai tingkat pertama pelayanan terutama untuk ibu-ibu hamil. Sama itu ya mungkin anak-anak balita ya mungkin nimbang atau apa. Betul. Oh iya. Oke. Menarik ya sahabat ngopi, jadi kita jadi paham dunia kesehatan di Kota Pangkalpinang tuh ada beberapa peraturannya yang harus diikutin dan dari Dinas Kesehatan juga mungkin ada kendala ya, tantangan ya yang dihadapi. Iya. Nah, Dok Tamrin nih ada pesan-pesan nih buat penikmat kopi OTT atau buat masyarakat Pangkalpinang atau ada himbauan yang ingin disampaikan? Iya. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya meminta dan menghimbau kepada seluruh warga Kota Pangkalpinang. Yang pertama terkait dengan Universal Health Coverage Kota Pangkalpinang, di mana pemerintah daerah Kota Pangkalpinang sudah mengalokasikan anggaran untuk warga Kota Pangkalpinang yang dapat menjadi peserta PBPU Pemda. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang ada masyarakatnya khususnya yang tidak mampu, apabila belum menjadi peserta BPJS Kesehatan atau ada menunggak dan tidak aktif BPJS-nya, silakan dapat menghubungi kami ke UPTD Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Gedung X Puskesmas Bukit Intan di sebelah kantor wali kota. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu semua bahwa kami memiliki program presiden yaitu cek kesehatan gratis. Jadi seperti mini MCU, C. Mariani. Jadi ada beberapa pemeriksaan sesuai dengan usia hidup. Punya KTP Kota Pangkalpinang. Betul. Syaratnya itu. Terus habis itu gimana tuh caranya? Nanti dapat mendatangi puskesmas di tempat tinggal masing-masing, ini ya. Ataupun nanti ada petugas kami yang akan door to door datang. Umur aktif. berapa tuh, Dok? Seluruh usia hidup, baik dari bayi baru lahir, kemudian sampai ke lansia. Oh, bisa cek MCU itu ya? Mini MCU. Oh, okay. Dan ini gratis. Gratis, iya. Dimanfaatkan tuh. Iya. Baik banget itu kan, kesempatan bisa periksa kesehatan gratis. Iya. Nah, terus ada lagi,
Mungkin itu Itu aja. siap. Ya, jadi ada 2 hal ya tadi Iya. itu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua, ini kopi Tung Taunya saya sering kesini dan ini memang nikmat sekali saya rasa ya. Terima kasih Khususnya kopi banyak. O-nya. Kopi O-nya suka ya, Dok, Iya. ya. Saya juga minum kopi O. Oh. Kita buka 24 jam, Dok. Nah, kan Siap. biasanya dokter-dokter ini kan sering berpraktek nih sampai jauh malam. Iya. Kadang-kadang itu sudah selesai praktek kan nggak tahu. Mungkin perutnya udah lapar ya, udah selesai praktek ya. Iya. Mau makan di mana? Ke Tung Tau aja, Dok Tamrin. Siap, Ya, insya Allah. ya. Jadi karena buka 24 jam, ini buat para dokter yang udah kelaparan, udah selesai Iya. praktek, boleh datang ke Tung Tau. Siap. Iya, oke Dan gitu memang ya. kami memang langganan Tung Tau. Oh, biasa ke Tung Tau mana? Iya. Yang di Yang saya sering di sini dan di ini depan Bakso Pati di Semabung. Oh, Semabung. Iya. Iya, oke Betul. oke. Ya, di Semabung ya. Oke, sahabat kopi, ini salah satu penggemar kopi Tung Tau juga. Jadi kita ada acara OTT nih yang biasa ngopi di Tung Tau, kita ajak ngobrol, kita sharing, berbagi ide, berbagi pengalaman, berbagi cerita di warung kopi. Oke, sahabat ngopi, kita akhiri dulu obrol-obrol kita pagi ini. Bagi yang merasa tayangan kita ini bermanfaat, boleh share ke teman, sahabat, atau ke keluarganya. Jika ada usul atau narasumber yang ingin kita ajak ngobrol, boleh komen di link kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa dengan narasumber yang lain di OTT Obrolan Tung Tau.